Semangat pagi di hari Sabtu, 27 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema pengakuan pribadi, dan masing-masing pribadi kita akan melihat sejauh mana pengakuan kita akan juru selamat di dalam diri Yesus Kristus yang diurapi Allah. Sebelumnya kita akan memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Markus pasal ke-8 ayat 27 sampai dengan 30 memberikan kesaksian kepada kita tentang pengakuan Petrus yang demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian kesaksian Injil Markus. Anggota keluarga Allah, ada yang menarik perhatian saya pada kisah pengakuan Petrus tadi, yaitu tentang tempat di mana Yesus bertanya, atau dalam istilah Jawa nanting, kepada para murid, yaitu di kampung-kampung di daerah Kaisarea Filipi. Menurut Kamus Alkitab, pemberian nama Kaisarea sebagai penghormatan terhadap Kaisar Agustus dari Roma, yaitu negara yang sedang menjajah Palestina pada waktu itu. Pemberi nama Kaisarea adalah Herodes Filipus sebagai raja wilayah yang pada saat itu berkuasa di Kaisarea Filipi tadi, yang kemudian secara egoistis menambahkan nama Filipi sesuai dengan namanya Filipus. Anggota keluarga Allah, dari proses pemberian nama Kaisarea Filipi, kita menemukan pemahaman bahwa yang dianggap berkuasa atas kehidupan adalah kaisar, atau dengan kata lain, menuhankan kaisar. Ditambah lagi, di Kaisarea Filipi didirikan kuil penyembahan kaisar. Hal tersebut melambangkan tempat penyembahan dewa dewi. Anggota keluarga Allah, di tempat penyembahan berhala
dan kaisar tersebut, Yesus mengajukan pertanyaan kepada para muridnya. Diawali dengan pertanyaan, kata orang, siapakah aku ini? Itu berarti Yesus ingin mengetahui tentang pemahaman para murid tentang Tuhan dan dewa-dewi yang dituhankan oleh orang-orang di sekitar Kaisaria Filipi dan di Kaisaria Filipi sendiri. Dari pertanyaan tersebut, para murid memberikan jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Anggota keluarga Allah, agaknya sekalipun orang-orang di Kaisaria Filipi dan sekitarnya tidak mengakui Tuhan karena menuhankan kaisar tadi, namun mereka mengenal para nabi yang diutus Tuhan pada zaman-zaman sebelumnya. Entah pengenalan itu melalui cerita turun-temurun secara lisan, ataupun di dalam kitab-kitab yang mereka pelajari. Dalam hal ini, berdasarkan pengakuan mereka, Yesus disejajarkan dengan para nabi atau utusan-utusan Allah yang lain. Maka pertanyaan Yesus berikutnya kepada para muridnya adalah, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dalam hal ini Yesus hendak mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman banyak orang tentang dirinya pada diri para murid. Para murid adalah orang-orang yang notabene setiap hari mengikuti Yesus, mengetahui karya mujizat dan pelayanan yang dilakukan Yesus, merasakan, mengalami karya yang dilakukan oleh Yesus. Apakah dalam hal ini para murid mempunyai pemahaman, mempunyai pengalaman dan penghayatan akan karya yang telah dilakukan Yesus, atau pemahaman dan penghayatan mereka juga sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya tadi? Dalam hal ini yang berani memberikan jawaban dengan tegas adalah Petrus. Engkau adalah Mesias. Entah para murid yang lain mempunyai jawaban atau ungkapan seperti Petrus atau tidak, Alkitab tidak memberikan catatannya. Yang jelas ada ungkapan Petrus dengan tegas, engkau adalah Mesias. Dan ungkapan ini merupakan hasil di mana Petrus merasakan, mengalami dan menghayati ketika selama ini mengikuti Yesus di dalam berkarya, berpelayanan untuk menyelamatkan dunia. Yang kita dapatkan adalah penghayatan Petrus akan karya yang dilakukan Yesus ternyata berbeda dengan penghayatan banyak orang. Petrus mempunyai penghayatan lebih dalam tentang karya yang dilakukan Yesus. Ungkapan Mesias adalah kata Yunani yang diambil dari kata Ibrani Mesiak atau Al-Masih. Artinya yang diurapi oleh Allah. Karena Mesias, maka Yesus diberi gelar Kristus yang juga berarti diurapi oleh Allah. Anggota keluarga Allah, urapan melambangkan hubungan istimewa dengan Allah, dan Yesus dengan urapan itu berarti memiliki kekuasaan ilahi. Pertanyaan kita,
diurapi untuk apa? Yesus diurapi Allah untuk apa? Jawabannya, Yesus diurapi untuk menyelamatkan. Apa toh arti keselamatan itu? Di dalam hal ini dan terkait dengan keyakinan iman Kristen, keselamatan berarti pulihnya hubungan dengan Allah sebagai penguasa dan sumber kehidupan. Jadi hubungan manusia yang sudah rusak oleh karena dosa dipulihkan dengan Allah sebagai penguasa dan sumber hidup. Jadi Mesias dalam hal ini adalah juru selamat. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini kita menemukan pemahaman yang sangat berbeda, penghayatan yang sangat berbeda antara orang banyak dengan pernyataan Petrus. Orang banyak hanya memahami dan menghayati Yesus sebagai bagian para nabi atau utusan Allah yang bertugas menunjukkan, memberitakan tentang jalan keselamatan. Sedangkan Petrus memahami dan menghayati Yesus sebagai juru selamat. Bukan hanya yang menunjukkan dan memberitakan tentang jalan keselamatan, tetapi Yesus sendiri yang menyelamatkan atau Yesus sendiri jalan keselamatan tersebut. Sebagai anggota keluarga Allah, kita adalah pengikut Kristus. Saya, ibu, bapak, dan saudara adalah para pengikut Kristus. Pertanyaan pergumulan yang perlu kita ajukan pada diri kita masing-masing, sejauh mana penghayatan kita, sejauh mana penghayatanku sebagai pengikut Kristus yang diurapi oleh Allah. Kalau Yesus Kristus sudah berkarya menyelamatkan, apakah kita merasakan, mengalami, dan menghayati pemulihan hubungan dengan Allah sebagai sang penguasa dan sumber kehidupan? Kalau kita mengalami, merasakan, dan menghayatinya, hubungan yang demikian akan membawa kita untuk bisa merasakan hidup, menikmati hidup di dalam damai sejahtera sejati, sekalipun kita sedang mengalami keadaan yang mungkin menurut jasmaniah kita, menurut duniawi tidak nyaman bagi kita. Karena pemulihan hubungan dengan Allah itu menghasilkan kedamaian dalam hati yang kemudian secara otomatis mestinya nampak di dalam sikap, angan, tutur, perilaku yang mendamaikan dan menyejahterakan siapapun yang bertemu dan ada di sekitar kita. Sekalipun saat ini mungkin sedang mengalami bencana, mengalami kelemahan ragawi, atau mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Namun penghayatan bahwa sudah dipulihkan hubungan dengan Allah sebagai sumber damai sejahtera sejati akan memampukan kita bijaksana tetap hidup di dalam damai sejahtera. Pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias sebagai wujud merasakan, mengalami, dan menghayati pulihnya hubungan dengan Allah. Kiranya itu juga menjadi pengakuan kita. Kalaupun Yesus melarang para murid dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia, bukan berarti kita tidak boleh menyatakan ungkapan sebagai wujud merasakan, mengalami, dan menghayati pulihnya hubungan dengan Allah yang mendatangkan damai sejahtera tadi. Namun hal tersebut baik kita maknai bahwa masing-masing pribadi merasakan, mengalami, menghayati pemulihan hubungan dengan Allah sebagai tanggung jawab pribadi. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dipaksa, bukan karena
didikte oleh orang lain, tetapi memang merasakan, mengalami, dan menghayati. Tuhan memampukan kepada setiap anggota keluarga Allah di dalam merasakan, mengalami, dan menghayati pulihnya hubungan dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Amin. Anggota keluarga Allah, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sebenarnya sudah dipulihkan hubungan dengan Allah sebagai sumber kehidupan, sumber damai sejahtera sejati. Mari menghayati kembali, merasakan sabda hari ini. Kita menyatakan syukur kita dan kita mengajak semua ciptaan turut merasakan, mengalami, dan menghayati damai sejahtera yang dari Allah dengan menanggapi sabda di dalam nyanyian Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang sudah berkarya di dalam Yesus Kristus, membawa pemulihan hubungan dengan Allah sebagai penguasa dan sumber kehidupan, sumber damai sejahtera sejati. Mampukan layakkan kami untuk selalu merasakan, mengalami, dan menghayati pemulihan-Mu itu, sehingga hidup kami pun memberikan dampak damai sejahtera bagi siapapun yang bertemu dengan kami. Melalui aktivitas kerja kami hari ini, Tuhan berkuasa untuk menolong kami mewujudkan dampak pemulihan yang boleh kami rasakan. Bahkan tatkala kami anggota keluarga Allah sedang mengalami kelemahan ragawi pun, Tuhan memakai kami untuk tetap mewujudkan rasa penghayatan dan pengalaman kami bahwa kami orang-orang yang sudah dipulihkan dengan Allah. Kami sudah menemukan damai sejahtera sejati dan berdampak kepada siapapun. Kalaupun ada pasangan hidup, keluarga, anak-anak, sesama yang menolong, merawat kami, mampukan kami yang mengalami kelemahan ragawi juga mewujudkan damai sejahtera di dalam berhubungan dengan mereka. Mohon ampun kalau dalam kehidupan yang boleh kami lalui, kadang kami kehilangan damai sejahtera-Mu, kami kehilangan pemulihan yang telah Engkau berikan kepada kami.
baik kelemahan ragawi yang kami rasakan dengan sakit penyakit menaun, sakit penyakit sesaat, ataupun sakit penyakit dampak COVID saat ini. Allah kehidupan, mampukan kami para orang tua juga mengajak anak-anak kami belajar, merasakan kasih karyamu di dalam Yesus Kristus yang memulihkan, membawa damai sejahtera sejati, memulihkan hubungan dengan Allah penguasa dan sumber kehidupan, sehingga kami hanya akan mengandalkan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana dengan dampaknya yang ada. Bencana apapun yang sedang terjadi, Tuhan berkuasa seutuhnya. Mampukan kalau ada bagian dari anggota keluarga Allah yang juga sedang merasakan bencana, namun tetap menghayati, merasakan pulihnya hubungan dengan Allah, membawa damai sejahtera, dan itu membawa dampak baik sekalipun dalam bencana, namun kemudian menjadi sarana mereka merasakan kasih Tuhan yang nyata. Allah kehidupan mengaturkan gereja-gereja Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan di suasana pandemi. Kami berdoa untuk para medis di dalam menjalani kehidupan menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Kami berdoa untuk masyarakat yang hidup bekerja sama bahu-membahu, menghadapi kehidupan dengan mengandalkan Tuhan dan merasakan damai sejahtera-Mu. Tuhan berkuasa seutuhnya. Itu doa kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, merasakan, mengalami, selalu menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan hubungan dengan Allah, dan sumber penguasa, sumber kehidupan boleh kita rasakan menjadi damai sejahtera bagi hidup kita, sekalipun memang hidup tidak mudah, karena kita dilayakkan untuk selalu menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melimpahi, melingkupi setiap anggota keluarga Allah. Amin.